Inang, saudara-saudara yang baik hati, yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang Allah yang Maha Murah. Dan saya akan menyapa saudara Amang Inang dari Bandung. Horas! Shalom, sahabat-sahabat yang baik hati. Saya berharap sahabat Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap terberkati. Dari Bandung, kota yang sejuk, kita akan bersama-sama belajar, melanjutkan seri mengenal dan mengasihi Tuhan. Kalau Bandung, pernah ada lagu Mari Bung Rebut Kembali, karena Bandung pernah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali, begitu. Tapi sekarang kita akan belajar bahwa Allah yang Maha Murah, kita ada dalam lautan kemurahhatian Tuhan, lautan kasih setia Tuhan. Baik, kita akan dengarkan dulu firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami mohon kehadiran Roh-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, serta mengajar kami untuk boleh mendengar, menghayati, dan menjadi pelaku firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, firman yang akan menyapa kita diambil dari Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kebaikan-Mu sampai ke langit, kesetiaan-Mu sampai ke awan-awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Sahabat, 2 minggu kemarin kita telah belajar mengenal, mengasihi Tuhan Allah. Yang pertama, Allah itu adalah Allah yang mencipta, yang memelihara, dan yang mengasihi kita. Yang kedua, Allah itu kita kenal dalam Yesus Kristus, anak Allah. Ya, jadi jangan diperdebatkan kenapa Yesus disebut anak Allah, jangan. Karena itu firman Tuhan yang berkata. Ya, jadi apa yang dikatakan firman Tuhan, itu yang kita ikuti. Jadi karena Yesus disebut anak Allah yang dikasihi, yang diperkenan oleh Allah, lalu setiap orang yang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang diperkenan, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Nah, hari ini melalui bacaan kita tadi, kita belajar bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Murah, Allah yang penuh kasih setia, dan kasih setianya itu kekal selama-lamanya. Kasih setiamu sampai ke langit, kesetiaanmu sampai ke awan-awan. Betapa berharganya kasih setiamu. Lanjutkanlah kasih setiamu
bagi orang yang mengenalmu, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Itu Allah yang kita kenal. Jadi Allahku yang aku kenal, yang aku kasihi di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kesetiaannya unlimited. Kasih setianya yang kekal selama-lamanya mengasihi saya. Saudaraku, di dalam seluruh Alkitab, ya, salah satu karakteristik Tuhan yang utama adalah murah hati. Belas kasihnya sampai ke awan-awan. Belas kasihnya yang betapa berharganya, yang terus unlimited. Belas kasihnya itulah yang menyembuhkan hati yang terluka. Belas kasihnya itu mendamaikan hubungan kita. Belas kasihnya itu memulihkan dan mengobarkan impian yang terlupakan. Dan kasih-kasihnya, belas kasihnya, kemurahannya itu menyegarkan jiwa yang lelah. Belas kasih Tuhan adalah obat untuk setiap ketidaknyamanan, obat untuk kekhawatiran, obat untuk ketakutan kita. Belas kasih Tuhan itu dan unlimited, tidak ada batasnya, kekal selama-lamanya. Hari ini kita belajar bagaimana mengalami belas kasihan Tuhan yang menyembuhkan itu. Kemudian bagaimana kita menawarkan, membagikan, men-share belas kasih setia Tuhan, kemurahhatian Tuhan yang tak terbatas itu kepada sesama dan kepada orang lain di sekitar kita. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Itu firman Tuhan dalam Ratapan 3:22-23. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Efesus 4 ayat 32 firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian saudara-saudara. Lalu sekarang, kalau Allah kita adalah Allah yang penuh rahmat, lautan belas kasih, lautan kasih setia yang unlimited, bukan hanya lautan, samudra, samudra raya kasih setia, samudra raya kemurahhatian. Lalu kita sekarang terpanggil untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Mengapa Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang murah hati? Mengapa menjadi orang yang murah hati itu penting? Saudara, ada 4 alasan mengapa kita harus murah hati. Jadi orang yang mengenal, mengasihi Tuhan Allah, jadi orang yang menikmati kemurahan Allah, menjadi orang yang murah hati. Ada 4 alasan. Yang pertama, karena Tuhan telah menunjukkan belas kasih-Nya yang unlimited itu kepada kita. Itulah yang kita baca tadi dalam Mazmur 36. Ditunjukkan semuanya, kebaikanmu sampai ke langit, kesetiaanmu sampai ke awan-awan, keadilanmu seperti gunung-gunung, hukummu bagaikan samudra raya. Betapa berharganya kasih setiamu, anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak dari rumahmu, mengenyangkan diri dari kemurahhatian Tuhan. Padamu ada sumber hayat di kemurahan hatinya, dan lanjutkanlah kemurahhatianmu itu. Jadi Tuhan telah menunjukkan belas kasih-Nya, kemurahhatiannya yang unlimited itu kepada kita. Dalam Efesus 2, 4 dan 6 disebut, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, kemurahhatiannya, kasih setianya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yes, jadi Allah murah hati kepada kita, maka Tuhan menginginkan kita menjadi
orang yang murah hati dan membagikan balas kasihannya, kemurah hatian itu kepada orang lain. Yang kedua, mengapa kita harus menjadi murah hati? Mengapa murah hati itu penting? Karena Tuhan memerintahkan kita untuk murah hati. Ya. Jadi ini adalah perintah, bukan pilihan. Jadi setiap orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan Allah, perintah adalah menjadi murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam Mika 6 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berakal budi, mencintai kesetiaan," jadi Allah yang penuh kasih setia, "dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah." Jadi ini perintah ya, sahabat-sahabat, menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang membagikan kasih setia Tuhan itu adalah perintah, bukan pilihan, ya, bukan pilihan, tapi adalah perintah dari Tuhan. Jadi mengapa saya harus menjadi orang yang murah hati? Karena itu adalah perintah dari Tuhan. Yang ketiga, karena di masa depan kita membutuhkan kasih setia Tuhan yang lebih besar lagi. Jadi setiap hari kita membutuhkan kasih setia dari Allah. Dan kasih setia itu kita peroleh kalau kita mau membagikannya. Ya, jadi jangan seperti laut mati. Laut mati itu menerima air yang segar dari Jordan, dari Laut Galilea. Tapi sebegitu sampai di laut mati, karena dia nggak dibagikan lagi, menjadi laut mati, tidak ada kehidupan di sana. Jadi kalau kita mau kasih setia yang lebih besar lagi, kita harus membagikannya. Jangan seperti laut mati ya. Yakobus 2 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan." Jadi orang yang tidak murah hati, penghakiman yang tidak berbelas kasihan untuk dia. Karena itu di depan, ke masa depan, kita butuh kemurah hatian Tuhan yang unlimited itu. Bagaimana kita bisa menampungnya? Dengan menjadi orang yang murah hati. Yang keempat, kenapa kita harus murah hati? Kenapa murah hati itu menjadi penting bagi kita? Karena kemurahan hati menghasilkan kebahagiaan. Jadi salah satu faktor utama untuk menjadi bahagia adalah murah hati. Jadi jangan berpikir murah hati, kalau aku dapat begini, aku begini, aku begini, aku akan bahagia. Bukan rupanya. Firman Tuhan berkata bahwa yang berbahagia itu adalah orang yang murah hati. Semakin aku murah hati, semakin aku bahagia. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 7 ya, kita semua tahu, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati. Semakin Anda, semakin amang-inang, semakin kita murah hati, maka semakin kita bahagia dan diberkati. Jadi jika amang-inang kita semua, saudara-saudara, sahabat-sahabat, menginginkan berkat Tuhan dalam hidup, jadilah pelayan belas kasih Tuhan yang kita terima itu. Jadi murah hati dengan apa? Murah hatilah dengan uangmu. Jadi murah hati dengan uang. Jadi kemurah hatian itu kita tunjukkan dengan cara bagaimana? Murah hati dengan uangmu. Kenapa? Karena Lukas 12:15 firman Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya." Ingat itu ya. Jadi jangan pelit dengan uang, tapi bukan berarti hambur-hamburkan uangmu. Murah hatilah dengan uangmu. Yang kedua, bagaimana kita menunjukkan bahwa saya murah hati? Murah hati dengan waktumu. Pergunakan waktu. Jadi Efesus 5:16, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi pergunakan waktu untuk ngapain? Menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang berbelas kasihan. Jangan pula menjadi orang yang membenci. Jangan pula menjadi orang yang suka menyebarkan kebohongan dan sebagainya.
Tapi pergunakan waktu ini menjadi orang murah hati. Karena waktu kita terbatas. Waktu ini jahat, kata firman Tuhan. Pergunakan waktu untuk menjadi orang yang murah hati. Dan yang ketiga, bagaimana kita menunjukkan kemurah hatian itu dengan kata-kata terbaikmu. Jadi tunjukkan bahwa Amang Inang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah orang yang murah hati dengan uangmu, tidak pelit dengan uangmu, dengan waktumu, tidak pelit waktumu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi murah hati. Dan yang ketiga, dengan kata-kata terbaikmu. Ya. Jadi royallah dengan kata-kata terbaik, bukan sebaliknya ya. Sekarang itu persoalan zaman kita. Orang terlalu royal dengan kata-kata yang kebalikan dari kata-kata yang baik. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar ya, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Itulah tugas kita sekarang. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan Allah yang murah hati itu memerintahkan kita menjadi orang yang murah hati. Kenapa? Karena Tuhan telah menunjukkan belas kasihnya, kemurah hatiannya kepada kita. Karena Tuhan memerintahkan kita menjadi orang yang murah hati. Karena di masa depan kita membutuhkan belas kasih, kemurahan hatian Tuhan yang lebih banyak lagi. Karena kemurah hatian itu menghasilkan kebahagiaan. Saudaraku, aku berharap Amang Inang, sahabat-sahabat sehat selalu. Kalau Tuhan beri kita kesempatan, pergunakan waktu ini menjadi orang-orang yang murah hati. Tetap prokes, jaga kesehatan, dan menjadi orang yang murah hati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman. Kami boleh mengenalmu karena Engkau memperkenalkan dirimu adalah orang yang murah hati. Dan Engkau memerintahkan kami menjadi orang yang murah hati. Ajar kami Tuhan mempergunakan waktu ini untuk mempraktekkan kemurah hatian di dalam perjalanan kehidupan ini. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu makin menjadi murah hati seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih untuk setiap orang yang mendengar firman ini. Engkau urapi, Engkau berkati agar boleh Tuhan terus belajar dan terus bertumbuh menjadi orang yang murah hati. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami, mengandalkan kemurah hatian-Mu. Pimpin, tuntun kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku. Selamat menjalani hari-hari kehidupan yang murah hati. Horas.